Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala MAN 1 Pamekasan, atas nama pimpinan MAN 1 Pamekasan, yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua elemen masyarakat, terutama kepada Kementerian Agama atas kegaduhan yang selama ini terjadi di lembaga kami, yang sebenarnya tidaklah kami harapkan hal yang semacam ini terjadi di madrasah kami. Sehingga di dalam hal ini sekali lagi kami mohon maaf, dan ini terjadi murni di luar dugaan kami. Kemudian yang kedua, kami akan mengklarifikasi tentang toilet dibayar. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya di MAN 1 Pamekasan anak-anak yang masuk ke toilet itu tidak berbayar. Tetapi di dalam hal ini ada beberapa hal yang kami sampaikan ketika pertama kali kami masuk ke MAN 1 Pamekasan. Ternyata toilet di MAN 1 Pamekasan itu sangatlah terbatas jumlahnya, tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Sementara untuk yang putri jumlah toiletnya hanya berkisar 3 toilet. Kemudian untuk yang putra juga hanya ada 3 toilet. Itu pun toilet yang ada sangatlah tidak representatif. Dalam perjalanan kami memimpin di MAN 1 Pamekasan, ternyata penggunaan toilet ini mengalami beberapa persoalan. Yang pertama, toilet ini sering digunakan oleh anak-anak untuk tidak mengikuti pelajaran dengan alasan pergi ke toilet. Yang kedua, toilet ini sering digunakan oleh anak-anak untuk merokok. Dan itu pun satu hal yang wajar, namanya juga anak-anak memang perlu semacam pembinaan dalam rangka proses pendewasaan. Tetapi dalam perjalanan itu ternyata toilet itu oleh sebagian anak-anak digunakan untuk mandi sehingga airnya keruh. Kemudian sebagian lagi kadang toiletnya digunakan untuk pipis. Jadi pipisnya bukan ke tempat biasanya tetapi langsung ke toilet, langsung ke baknya, sehingga airnya baunya sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sudah bau pipis. Kemudian kadang juga toilet itu sama anak-anak ketika buang air besar, ada beberapa anak yang tidak membersihkannya, sehingga kami harus melakukan proses pembersihan, penyiraman, sehingga bisa digunakan oleh anak-anak yang lain. Dan ini rupanya dengan kejadian ini anak-anak mengeluh dengan kondisi toilet. Sehingga kami bersama wakaf, bersama-sama bermusyawarah bagaimana seandainya untuk sementara toilet ini kita berbayar, khusus untuk yang toilet putra. Untuk yang toilet putri itu tidak berbayar, karena di toilet putri itu tidak ada persoalan sebagaimana yang memang diinformasikan Rp500 itu memang benar. Tetapi ini kami lakukan dalam rangka untuk pembelajaran buat anak-anak, agar anak-anak mempunyai karakter yang bagus ketika mempergunakan toilet. Karena toilet ini tidak hanya beberapa orang yang memanfaatkan, tetapi semua siswa. Alhamdulillah dalam perjalanan beberapa pekan ternyata anak-anak sudah bisa ditertibkan. Anak-anak sudah menggunakan toilet sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga setelah itu sudah tidak kami lakukan proses pembayaran toilet, karena sudah ada kesepakatan dengan anak-anak untuk menggunakan toilet sesuai dengan fungsinya. Sementara dari uang yang kami dapat dari toilet ini yang tidak seberapa jumlahnya, kami serahkan ke masjid sebagai bentuk infaknya anak-anak, sebagai bentuk amalnya anak-anak. Semenjak itu pula sampai saat ini
penggunaan toilet di Man Pamekasan tidak pernah dilakukan proses yang seperti itu lagi. Kalau memang kebijakan yang kami lakukan dengan teman-teman Waka ini dipandang suatu kesalahan, kami selaku pimpinan Man 1 Pamekasan mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana di dalam hal ini tujuan kami tidak ada lain, hanya ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang berkarakter. Kemudian mengenai mutasi Pak Arif yang tahun 2022, kami ceritakan kembali bahwasanya peristiwa toilet berbayar itu di tahun 2018. Peristiwa Pak Arif itu mutasi tahun 2022. Sehingga rasanya kurang pas kalau misalnya saja alasan seperti itu dijadikan dasar atas mutasinya Pak Arif dari Man 1 Pamekasan. Dan saya kira masalah mutasi itu satu hal yang biasa, dilakukan di mana-mana, bukan hanya di Man 1 Pamekasan. Termasuk di tempat yang lain juga terjadi regulasi yang seperti itu. Contoh kecilnya kami, saya dulu sebagai tenaga pengajar di Man 1 Pamekasan, kemudian dipindahkan ke MTSN Sumber Bungor sebagai tenaga pengajar juga, dipindahkan ke madrasah swasta sebagai tenaga pengajar juga, dan kami menerimanya karena memang kita sebagai ASN harus mengikuti apa yang menjadi peraturan dari Kementerian Agama, yang mana ASN itu sendiri harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Mengenai proses mutasi ini bukan ranah kami, merupakan ranahnya dari Kementerian Agama, sehingga kurang pas rasanya kalau saya harus menjelaskan persoalan ini. Kemudian yang terakhir adalah tentang kesan yang terjadi di lapangan, bahwasanya sudah 6 tahun siswa-siswi Man 1 Pamekasan itu ditelantarkan. Kalau siswa-siswi ditelantarkan selama 6 tahun, berarti proses ini terjadi sebelum saya memimpin di Man 1 Pamekasan. Kami masuk di Man 1 Pamekasan 2018. Alhamdulillah dalam perjalanan kami memimpin di Man Pamekasan tidak pernah terjadi penelantaran terhadap siswa-siswi yang ada di Man 1 Pamekasan sampai tahun 2022. Mengapa hal itu terjadi? Karena sampai tahun 2022 kebutuhan ruang kelas itu sangat memenuhi sekali terhadap jumlah siswa yang ada. Baru pada tahun ajaran 2023 ada beberapa siswa yang dengan penuh keterpaksaan sambil menunggu proses pembangunan kelas yang baru kami taruh di tempat yang lain. Misalnya kami taruh di kantor, kemudian kami taruh di ruang waka, kami taruh di ruang kepala, kami taruh di masjid, dan di tempat lain barangkali dijadikan sebagai tempat. Mengapa hal semacam itu terjadi? Karena pada tahun 2023 siswa yang keluar itu hanya 6 kelas. Sedangkan siswa yang masuk itu 10 kelas. Yang sementara waktu dari 10 kelas ini kami jadikan 9 kelas. Di semester 2 ini mau tidak mau harus dijadikan 10 kelas, dan insyaallah ruangan yang ada sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sehingga di dalam hal ini kalau dikatakan bahwasanya di Man 1 ada ketelantaran, itu sebuah pernyataan yang tidak benar, dan alhamdulillah kegiatan pembelajaran selama ini terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita rencanakan, walaupun dengan kondisi seadanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Basit. Tetapi tidak perlu khawatir, insyaallah mohon doa restunya dalam minggu-minggu ini proses pembangunan di Man 1 Pamekasan akan dilaksanakan, sehingga di tahun ajaran baru di semester 2 ini anak-anak kami usahakan sudah menempati bangunan yang baru. Mohon doanya agar proses pembangunan ini segera terlaksana, sehingga anak bisa belajar di tempat yang
representatif. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan atas nama Kepala Mansatu Pamekasan. Sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian ini dan terutama sekali kepada Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, terutama sekali kepada Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Timur. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.